Halo Re, selamat datang di podcast Laskar Ana. Kali ini bersama aku, Ica Celia Putri, sebagai host di podcast episode perdana. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih Laskar Ana itu dan peran Laskar Ana terhadap hak-hak anak. Nah, untuk itu, di sini aku bakal ngobrol nih bareng Ketua Laskar Ana Kabupaten Malang yaitu Dini Novitasari. Nah, untuk Dini Novitasari mungkin bisa menyapa dulu teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Dini Novitasari, biasa dipanggil Dini, sebagai Ketua Umum Laskar Anak Kabupaten Malang. Nah, Din, ngomong-ngomong tentang Laskar Anak nih ya, apa sih Laskar Anak itu? Jadi Laskar Anak ini sebuah organisasi yang ada di Kabupaten Malang yang dibawahi atau dinaungi langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Begitu Ica. Jadi sebenarnya itu namanya itu Forum Anak, tapi khusus di Kabupaten Malang ini namanya itu Laskar Anak. Forum Anak ini tingkatnya itu berjenjang gitu, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, dan bahkan ada juga pengurus dari Laskar Anak ini juga tergabung di Forum Anak ASEAN, tingkat ASEAN begitu. Nah, bener banget nih. Buat teman-teman pendengar setia, nah di Forum Anak juga sudah ada yang masuk di ASEAN ya, yaitu Kak Rofiul ya nggak Iya, sih? benar sekali Rofiul. Nah, untuk Kak Rafiul sendiri itu kan udah di jenjang ASEAN. Untuk di jenjang nasional sama di Kabupaten Malang itu sudah ada apa belum nih? Untuk di kabupaten sendiri, Rofiul itu ada di divisi PSDA dan dia di Forum Anak Jawa Timur begitu. Kebetulan menjadi fasilitator. Ya, untuk Laskar Anak ini juga merupakan wadah aspirasi-aspirasi anak yang ada di Kabupaten Malang begitu, Ica. Nah, untuk Dini sendiri nih gabung di Laskar Anak itu sejak tahun berapa sih? Sebenarnya udah mulai SMP sih tergabung di Laskar Anak ini, tapi cuma acaranya aja gitu. Kebetulan pada saat di Laskar Anak ini membuka pendaftaran untuk kepengurusan yang terbaru, pada saat saya masih SMA kelas 1, saya ikut nih di situ, jadi join untuk menjadi pengurus gitu. Untuk Laskar Anak sendiri ini udah lama ya terbentuknya Laskar Anak ini. Iya, udah lama banget sih. Mulai dari tahun 2008. Itu saya masih 2 tahun nih. Masih 2 tahun. Iya, masih Ya kecil. enggak sih ya, paling SD lah ya. Oh, iya, bener. SD. Nah, untuk dulu tuh Dini kok bisa gabung sih di Laskar Anak? Kan juga Laskar Anak juga pas waktu zamannya saya dulu ya, SD itu masih belum kenal. Apa sih Laskar Anak itu? Nah itu tadi kan udah saya sebutkan. Oh iya. Dulu saya itu ikut kayak event-eventnya gitu. Biasanya kan dinas itu mengundang perwakilan dari kecamatan gitu ya. Kebetulan saya dulu itu sekolah di SMP. Terus SMP saya ini ditunjuk untuk mewakili kecamatan. Nah akhirnya saya ikut kegiatan-kegiatannya gitu. Untuk kegiatannya sendiri, menurut Dini nih, untuk apa eventnya itu membosankan apa tidak sih? Kan juga kayaknya kan formal banget gitu, Laskar Anak di bawah naungan DP3A gitu kan? Menurutku enggak lah ya, masa membosankan Iya. gitu ya. Pastinya kan menarik banget gitu, apalagi kalau udah tahu Laskar Anak itu apa, terus kegiatannya itu ngapain aja. Pastinya kan kita kayak mikir, oh ternyata bermanfaat banget, kayak menguntungkan banget gitu ikut Laskar Anak. Untuk di event sendiri nih, Dini tuh dapat tugas nggak sih? Kayak biasanya kan kalau sekarang kita nih kan Laskar Anak gitu kan, Iya. pasti ada tugasnya. Dini kan sebagai ketua ada tugasnya, saya juga sebagai divisi juga ada tugasnya. Kalau dulu pas waktu hanya ikut acaranya aja itu ada tugasnya nggak? Kalau dulu itu biasanya kan di event-event itu kayak ada mungkin apa ya, kayak menyelesaikan problem solving gitu ya. Nah itu kan biasanya kayak disuruh gambar, disuruh menulis apa sih masalah-masalah yang ada di daerahnya, terus gimana cara mengatasinya. Nah di situ mulai aku dari, aduh aku ini nggak tahu apa-apa gitu Iya di kan? daerahku, dituntut untuk tahu. Jadi kan kita di situ juga harus mikir, oh ternyata ini fungsinya ikut event-event kayak gini gitu. Kita bisa tahu kayak di sekitar-sekitar itu kayak gimana, di kampung, di kecamatan itu ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan pada anak yang kita itu sebagai anak itu nggak tahu gitu.
Untuk di Laskar Anak itu kan pasti ada dong kayak cara mengatasinya dari banyaknya permasalahan anak, apakah ada sih yang masih belum Iya. diselesaikan gitu Oh, loh? diselesaikan. Iya. Tentunya ya, banyak kan di Kabupaten Malang ini juga banyak permasalahan anak kayak pernikahan dini, terus bullying kayak gitu-gitu kan, kekerasan gitu kan Iya. banyak gitu. Jadi cara kita itu sebagai apa ya, pelopor dan pelapor gitu, ya itu dimaksimalin gitu. Terus di Laskar Anak sendiri kan kita itu nggak berjalan sendiri, nggak ketua aja yang berjalan gitu kan, pastinya masih banyak banget divisinya. Ada divisi tali aspirasi, divisi PSDA, harmoni, IT, aksi kreasi, dan KDD kayak gitu. Nah, Dan di jadi setiap apa divisinya itu kan juga memiliki tugas masing-masing, memiliki program kerja masing-masing yang tentunya itu memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan anak yang ada di Kabupaten Malang. nah itu juga udah termasuk tugas-tugasnya Laskar Anak ya. Iya, Kan benar banget. tadi juga udah jadi pelopor dan pelapor gitu kan. Nah, untuk dari Laskar Anak sendiri, untuk pelopor dan pelapor nih ya, itu sudah terlaksana apa belum sih di Laskar Anak ini? Tentunya sudah dong, kan kita mulai kepengurusan baru itu kita kan membuat program kerja nih ya. Nah, di program kerja tersebut memiliki tujuan gitu loh untuk menjadi pelopor dan pelapor tersebut gitu. Jadi ya udah terlaksana sih pastinya. Nah, kalau kayak pasti Laskar Anak udah pernah dong membuat acara nih kan. Kayak kemarin nih ada acara apa kayak gerobak aspirasi nggak sih itu yang kita mencari responden dari Oh anak-anak iya itu iya, ya? iya benar. Nah iya, sebenarnya untuk acara-acaranya itu banyak banget ya. Kayak kemarin Hari Anak Nasional kita apa mengadakan lomba-lomba yang bertujuan untuk apa ya menggali mencari bakat anak-anak di Kabupaten Malang gitu. Jadi bakatnya itu ya tidak hanya menyanyi, menari, tapi semuanya itu bisa ditampilkan. Karena banyak banget gitu loh kayak bakat-bakat anak-anak itu yang terpendam karena tidak punya tempat Pas- gitu kan ya untuk menampilkannya gitu. Terus kemarin kita juga kayak korban kanjuruhan itu loh Ica. Oh iya, Iya, itu kan kita juga mendampingi korbannya, terus juga oh donasi iya gitu loh. Iya, donasi. iya, Nah, iya. Bu, ya yang donasi Mengumpulkan mungkin bukan donasi. kita ya, mungkin Iya, dari dinas tapi kita yang menyalurkan gitu kan. iya. Oh iya. Ngomong-ngomong soal bakat nih, untuk di Laskar Anak sendiri itu apakah harus yang punya apa bakat Bakat. baru boleh ikut Laskar Anak apa enggak gitu? Oh, enggak dong. Jadi semuanya itu bisa gabung gitu di Laskar Anak. Kalau aku dulu sih itu ada beberapa tahap untuk masuk ke Laskar Anak. Yang pertama itu ya kayak tes administrasi. Yang kedua itu ada tes wawancara. Ya untuk wawancaranya itu ya seputar pribadi gitu loh. Jadi enak banget gitu loh untuk masuk ke Laskar Anak. Untuk rekrutan dari anggota Laskar Anak ini udah apakah bisa dibuka mulai sekarang apa memang ada tahun jabatan kayak OSIS, pramuka gitu? Ada sih. Jadi kita kan ganti kepengurusan itu kan nanti dia tahun ini kan udah 2 tahun ya, hampir 2 tahun Oke. tahun ini mungkin di bulan November nanti mungkin hamin berapa bulan gitu kita udah apa menginformasikan untuk teman-teman di Kabupaten Malang yang pengen ya yang pengen gitu loh gabung ke Laskar Anak gitu. Kan untuk perekrutan lagi ini apakah seleksi untuk masuk di Laskar Anak akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau ada perubahan lagi nih? Kan Dini juga ketua dong, kan pasti tahu lah seperti itu. Kan saya bawahan, jadi saya perlu informasi. Ya enggak, kita kan sama. Oh iya. eh Ya nanti ditunggu aja gitu Wah, ya. ini rahasia ya teman-teman Rahasia. buat kalian, jangan lupa ditunggu kurang Ya. beberapa bulan lagi Iya, nih. makanya ditungguin informasinya di IG Laskar Ana Ya, gitu ya, Ica, bisa di YouTube. dikepoin ya. Iya, apa IG-nya Laskar Ana? Ayo, nanti akan kita tag di bawah ini ya guys. Jadi Iya. buat kalian yang mau ngepoin IG Laskar Anak, YouTube Laskar Anak, bahkan Laskar Anak punya podcast.
Iya, ya Ya sekarang ini. ini. Iya benar-benar. Dan semuanya itu bisa join kok, anak-anak maksimal itu umur 18 tahun gitu. Jadi siapapun kalian bisa banget ikut Laskar Anak. Kalau misal nih, kan aku udah umur tahun ini kan 17, kan pengennya kan join lagi, kan kayak wah Laskar Anak ini kan tadi seru banget kan yang udah dari diceritain Dini tadi, mulai dari Laskar Anak itu apa, apa kayak tugasnya apa aja gitu kan. Itu bisa nggak sih? Kan mungkin teman-teman di sana juga bertanya kan kayak umurku 17 tapi aku ingin banget ikut Laskar Anak gitu, apakah masih bisa atau memang tidak bisa kan berhubung kalau 2 tahun kan 19 tahun lagi. Iya. Bisa sih, bisa kok Ica. Nanti tergantung, nanti kan kita informasikan untuk ketentuan-ketentuannya untuk ikut join Laskar Anak gitu. Nanti ada apa semuanya itu syarat-syaratnya kita sampaikan di situ. Nanti bisa dilihat di IG kami gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman nih yang kemarin kepo-kepo tentang itu eh anggota di Laskar Anak nih. Untuk anggota Laskar Anak itu ada pemaksimalnya kayak minimal berapa orang, maksimal berapa orang apa kita terserah kayak seberapa banyak pun itu. Oh iya. Jadi pastinya itu ada batas maksimalnya ya. Masa sekarang kalau semisal nggak ada batas maksimalnya yang daftar 200 semuanya jadi Oh, pengurus kan nggak mungkin gitu ya. Nanti kita sampaikan juga di persyaratannya itu loh Ica. Nah gitu. Nanti maksimalnya berapa? mungkin ini kan dari Laskar Anak juga anggotanya banyak sekali kan. Saya juga termasuk alhamdulillah tergabung dari kemarin berapa anak ya yang terseleksi gitu kan, Iya akhirnya iya. jadi 30 gitu kan. Ya semoga saja di tahun berikutnya untuk anggota di Laskar Anak bisa lebih banyakkan lagi dan Iya dilebih benar. luaskan lagi. Nah, oke. Untuk anggota Laskar Anaknya nih, apakah ada sih anggota Laskar Anak yang sudah apa ya memiliki bakat yang agak tinggi gitu selain Karofil kan kalau Mak Karofil tuh udah banget tuh kita tahu banget kalau Ren juga punya kemampuan yang baik banget sampai masuk di ASEAN. ASEAN, Wah itu iya benar. tinggi banget itu kayak wow banget. Iya, pastinya kan setiap anak ini memiliki bakat yang tersendiri gitu ya. Jadi kalau menurutku sih semuanya itu apa ya mempunyai prestasi sendiri-sendiri yang berbeda-beda yang kita itu nggak bisa ngebandingin seberapa tingginya kayak gitu sih, Ca. Dan kalau menurutku pribadi sih semuanya sih berprestasi. Intinya dia kan bisa masuk ke Laskar Anak gitu. Mungkin teman-teman di luar sana kan juga banyak banget kan yang berprestasi gitu. Nah mungkin untuk ada gak sih kayak kesan pesan dari Dini kepada teman-temannya di luar sana yang mungkin apa ya kayak sekarang sedang ada permasalahan anak mungkin kayak terkena pembulian terus kekerasan anak mungkin hak-haknya nggak dipenuhi sama mungkin dari lingkungan keluarga sekolah maupun lingkungan rumah. Apa ya? Mungkin mungkin bisa hubungin kamu kali ya. Langsung hubungi saya aja ya nanti nomornya. Wah, Enggak guys. Jadi ya apa ya? Kalau misal ada permasalahan seperti itu sih harus disampaikan gitu kan. Kalau mungkin teman-teman di luar sana mempunyai permasalahan yang disebutkan sama Ica tadi, tapi diem aja kan gimana kita bisa bantu kalau teman-teman diam aja. Jadi nggak apa-apa kalian mau DM di Laskar Anak atau gimana untuk menyampaikan permasalahannya nanti kita bantu gitu. Itu aja sih, karena kan kalau misal teman-teman tidak menyampaikan ke kita kan mana bisa tahu gitu permasalahan teman-teman di luar sana gitu. nah jadi Laskar Anak juga nggak nganggur-nganggur banget nih ya punya tugas gitu kan. Kan biasanya Iya, mungkin ada nih ada anak mungkin anak-anak di luar sana yang nggak tahu apa sih Laskar Anak kayak tahu Laskar Anak gitu rasa wah paling ya lah apa sih nganggur gitu kan katanya iya, gitu. iya, iya benar. Ya, Tapi banyak banget loh sebenarnya apa ya tugasnya Laskar Anak. Tapi kita itu menjalaninya itu kayak enjoy gitu loh, kayak seneng ya udah mau ada gini ya kayak gini karena kan kita kan anak, jadi kan harus ya bersenang-senang harus gitu ya. ceria gitu kan. Iya. Nah ini juga termasuk bakat nih buat teman-teman di luar sana yang suka apa ya kayak
suka ngomong gitu kan, bisa langsung join, nanti kita ada podcast kan, ada wadah buat kalian juga. Di sini juga kita membuka banget buat kalian yang mungkin memiliki prestasi di luar sana yang bakatnya terpendam. Kayak saya dulu itu bakatnya terpendam. Iya, benar-benar. Sekarang jadi muncul karena ikut Laskar Anak. Dan kita juga nggak harus jadi beban keluarga gitu kan. Kok sampai beban keluarga? Lah iya kan, juga namanya juga anak-anak gitu kan. Iya, benar banget. Dari penjelasan tadi nih menurutku keren banget jadi Laskar Anak, kayak bisa gabung jadi anggota Laskar Anak itu udah wow, keren banget, soalnya udah disortir diri beribu-ribu anak yang ada di Iya, Kabupaten iya, Malang benar. ya. Jadi kayak memiliki Berpuluh-puluh ribu iya, gitu ya. kayak memiliki wah, bangga aku. Meskipun kayak ya gini-gini aja tapi masih bangga. Oke, mungkin itu saja ya. Kayak dari tadi juga Dini juga udah jelasin panjang lebar banget. Mungkin buat teman-teman nih yang masih ngepoin apa sih Laskar Anak, kayak dari penjelasan nanti kayak aku kurang kurang apa ya, kayak masih kepo gitu loh. Nanti kalian juga bisa kepoin kita di Instagram kita, Iya, benar. YouTube kita, dan kita juga bisa kalian akses di Spotify. Oke, mungkin itu saja di sesi kali ini bersama Tua Laskar Anak Dini Novita. Nah, untuk sesi berikutnya aku akan ngobrol bareng kepala dinas nih. Buat kalian yang masih kepo dengan Laskar Anak, bisa langsung cek video kami di sesi berikutnya. See you.